Perkenalkan, nama saya Nida Tria Purnama dari kelompok 5 Agroindustri A 2021. Di sini saya akan menjelaskan pengertian reduksi dan oksidasi berdasarkan penyikatan oksigen dan pelepasan oksigen, serta pengertian reduksi dan oksidasi berdasarkan penyikatan atau pelepasan elektron, dan yang terakhir pengertian oksidasi dan reduksi berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat, dan reduksi dan oksidasi berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat, sedangkan untuk reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Nah, contoh dari reaksi reduksi itu adalah penguraian tembaga oksida. Untuk contoh reaksi oksidasi yaitu pembentukan tembaga oksida juga. Nah, yang kedua itu ada pengertian oksidasi dan reduksi berdasarkan penerimaan dan pelepasan elektron. Jadi pengertian dari oksidasi dan reduksi ini adalah oksidasi adalah peristiwa penerimaan elektron, sedangkan untuk reduksi adalah peristiwa pelepasan elektron. Nah, oksidator adalah zat yang menerima elektron, sedangkan reduktor adalah zat yang melepaskan elektron. Atau dalam penjelasan lain, yaitu reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron atau pengikatan oksigen. Zat yang teroksidasi disebut sebagai reduktor atau agen produksi, sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi pengikatan elektron atau pelepasan elektron. Zat yang tereduksi disebut sebagai oksidator atau agen pengoksidasi. Yang terakhir ada pengertian oksidasi dan reduksi berdasarkan bilangan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sekian dari saya, terima kasih. Guys, tahu nggak sih kalau bilangan oksidasi itu sangat diperlukan dalam perhitungan reduksi dan oksidasi. Oleh karena itu, aturan-aturan di bilangan oksidasi sangat penting untuk dipahami. Apa saja sih aturan-aturan tersebut? Mari kita simak. Bilangan oksidasi atau bilox didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Atom yang menerima elektron akan bertanda negatif, sedangkan atom yang melepaskan elektron bertanda positif. Tanda plus dan min pada bilox ditulis sebelum angkanya, misalnya plus 2 atau plus 1. Sedangkan pada muatan ditulis sesudah angkanya, misalnya plus 2 atau plus 3. Bilangan oksidasi menunjukkan besarnya muatan yang disumbangkan oleh atau unsur tersebut pada molekul atau ion yang dibentuknya. Bilangan oksidasi juga berguna untuk mengekspresikan persamaan reaksi setengah yang terjadi dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion atau senyawanya mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Bilox unsur 2 golongan 8A dalam senyawa biner logam adalah -1. Bilox H jika diberikan dengan non-logam sama dengan +1. Sedangkan bilox H jika berkaitan dengan logam dan boron adalah -1. Bilox O dalam senyawa sama dengan -2, kecuali dalam senyawa biner, fluorida, peroksida, dan superoksida. Bilox logam golongan 2A dalam senyawa sama dengan +2. Bilox logam golongan 1A dalam senyawa sama dengan +1. Contoh dari bilox H dalam HF, HCl, H2O, H2S adalah +1. Bilox H dalam NaH, CaH2, MgH2 sama dengan -1. Contoh bilox O dalam H2O, Na2O sama dengan -2. Contoh bilox O dalam senyawa fluorida, OFA2 sama dengan +2. Contoh bilox O dalam senyawa perioksida
H2O2 Na2O2 sama dengan -1. Contoh biloks O dalam senyawa superoksida K2O dan CaO2 sama dengan -1/2. Untuk penjelasan bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0, yaitu unsur bebas adalah unsur yang tidak bergabung atau berikatan secara kimia dengan unsur lain. Unsur bebas terbagi menjadi dua, yaitu unsur bebas berbentuk atom seperti C, Ca, Cu, Na, Fe, Al, dan Ne, dan unsur bebas terbentuk molekul seperti H2, O2, Cl2, P4, dan S8. Kesemua unsur-unsur tersebut akan memiliki bilangan oksidasi 0. Dan bilangan oksidasi ion monoatom satu atom dan polyatom lebih dari satu atom sesuai dengan jenis muatan ionnya. Contoh, bilangan oksidasi ion monoatom Na+, Mg2+, dan Al3+ berturut-turut adalah +1, +2, dan +3. Bilangan oksidasi ion polyatom NH4+, SO4 2- dan PO4 3- berturut-turut adalah +1, -2, dan -3. Sedangkan bilangan oksidasi unsur pada golongan logam 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan golongannya. Bilangan oksidasinya I1 adalah H, Li, Na, Krb, CsFr sama dengan +1. Contoh, bilangan oksidasi Na dalam senyawa NaCl adalah +1. A2 sama dengan Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra sama dengan +2. Contohnya, bilangan oksidasi Mg dalam senyawa MgSO2 adalah +2. 3A sama dengan B, Al, Ga, InTi sama dengan +3. Dan bilangan oksidasi unsur golongan transisi golongan B lebih dari 1. Contohnya, bilangan oksidasi Cu sama dengan +1 dan +2. Bilangan oksidasi Au sama dengan +1 dan +3. Bilangan oksidasi Sn sama dengan +3 dan +4. Sedangkan jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Contoh, NH4+ sama dengan +1, biloks H sama dengan +1. Atom H memiliki indeks 4, maka biloks H dikalikan dengan indeks H sama dengan +4 karena jumlah muatan NH4+ sama dengan +1, maka biloks N haruslah -3 agar ketika biloks N dan H dijumlahkan hasilnya sesuai dengan jumlah muatannya, yaitu +1. Dan jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa adalah 0. Contohnya, H2O adalah 0. Biloks H sama dengan +1, atom H memiliki indeks 2, sehingga biloks H dikalikan dengan indeks H sama dengan +1 kali 2 sama dengan +2. Agar jumlah biloks H dan O sama dengan O, maka biloks O harus bernilai -2. Dan bilangan oksidasi hidrogen H bila berikatan dengan logam sama dengan -1, bila H berikatan dengan non-logam sama dengan +1. Contohnya, biloks H dalam AlH3 sama dengan 1. Yang terakhir ada bilangan oksidasi oksigen atau O dalam senyawa proksida sama dengan -1. Bilangan oksidasi O dalam senyawa non-proksida sama dengan -2. Contohnya adalah biloks O dalam BaO2 sama dengan -1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repa Novanti dari jurusan Agroindustri A. Di sini saya akan memberikan contoh soal penyetaraan reaksi dengan metode bilangan oksidasi. 1. MnO tambah BPO2 menjadi MnO4 tambah BP2 pangkat 2 plus. MnO
tambah BPO2 menjadi MnO4 tambah BP pangkat 2. Hasil 2 MnO tambah 5 BP O2 tambah 8H plus menjadi 2 MnO4 tambah 5 BP pangkat 2 plus tambah 4HO2 2 CR2O 7 pangkat 2 min tambah C2O 4 pangkat 2 min menjadi CR pangkat 3 plus tambah CO2. Hasil CR2 O7 pangkat 2 min tambah 3C 2O4 pangkat 2 min tambah 14H plus menjadi 2CR pangkat 3 plus tambah 6CO 2 plus 7H2O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Al-Munawar akan menjelaskan tentang penyetaraan reaksi dengan metode setengah reaksi atau dengan suasana asam. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Kita langsung mengerjakan soal. Langkah pertama, kita cari bilangan oksidasinya dan tentukan oksidasi dan reduksinya. Bilangan oksidasi dari Fe2+ adalah 2+2. Karena Fe adalah ion, maka mengikuti jumlah muatannya. Berarti bilangan oksidasinya adalah +2. Selanjutnya MnO4 min. O kan min 2 dikali 4 min 8. Min 8 ditambah berapa yang menghasilkan min 1, yaitu +7. Jadi bilangan oksidasi dari Mn adalah +7. Selanjutnya Fe3+. Karena Fe3+ adalah ion, berarti bilangan oksidasinya mengikuti jumlah muatannya, yaitu +3. Sama dengan Mn2+2 menjadi +2. Kita tentukan oksidasi dan reduksinya. Di sini Fe+2, di ruas kanan Fe-nya +3 mengalami kenaikan menjadi disebut oksidasi. Mn di ruas kiri adalah +7, di ruas kanan adalah +2, mengalami penurunan. Jadi disebut reduksi. Karena kita menggunakan metode penyetaraan reaksi dengan setengah reaksi, kita menggunakan metode setengah reaksi, maka kita pisahkan antara reaksi oksidasi dengan reduksinya. Oksidasi yaitu Fe2+ jadi Fe3+. Reduksinya yaitu MnO4 min menjadi Mn2+. Selanjutnya kita setarakan jumlah, karena ini menggunakan suasana asam, maka kita tambahkan oksigen di ruas yang kekurangan oksigen. Kita tambahkan H2O di ruas yang kekurangan oksigen. Karena ini
Fe2 plus tidak ada oksigen, di sini pun tidak ada oksigen, berarti ini sudah setara. Nah, ini ada oksigen, di sini tidak ada. Maka kita tambahkan H2O di ruas kanan. Kita tambahkan sebanyak kurangnya oksigen. Karena ini 4, berarti kurangnya adalah 4 H2O. Selanjutnya kita tambahkan H+ di ruas kiri untuk menyetarakan H-nya. Jumlah H di ruas kanan adalah 8. 2 kali 4 8. Berarti kita tambahkan 8 H+. Nah, sudah setara, O-nya sudah setara, di ruas kiri 4, di ruas kanan pun 4, H-nya di ruas kiri 8, di ruas kanan pun 8, Mn-nya 1, Fn-nya 1, sudah setara. Selanjutnya kita setarakan jumlah muatannya. Ini jumlah muatannya plus 2 plus, di sini 3 plus. Maka kita tambahkan elektron ke ruas yang jumlah muatannya lebih banyak. Karena kan elektron itu bermuatan negatif, maka kita tambahkan ke ruas kanan sebanyak 1 untuk menyetarakan dengan ini. Terus yang ini kita hitung dulu jumlah muatannya ada berapa. Ini -1 dikali 1 -1 plus 1 ditambah 8 -1 ditambah plus 8 itu plus 7. Di ruas kiri ada 7, jumlah muatannya ada 7. Di ruas kanan hanya ada 2. Maka kita tambahkan elektron di ruas kiri sebanyak 5 untuk menyetarakan dengan ruas kanan. Karena kan tadi ini plus 7 ditambah -5 berarti -2. Sudah setara jumlah elektronnya. Selanjutnya kita samakan elektronnya. Di sini 1, di sini 5. Kita samakan dengan dikalikan. Di sini dikali 5, di sini dikali 1. Kita kalikan semuanya, dikalikan dengan 5 menjadi 5 Fe2 plus, jadi 5 Fe3 plus ditambah 5 min. Karena ini dikalikan 1, kita tinggal tulis ulang. MnO4 min ditambah 8 H plus ditambah 5 min menjadi Mn2 plus ditambah 4 H2O. Nah, yang di ruas kanan dan ruas kiri bisa saling menghilangkan. Ini E-nya di ruas kanan ada 5, di ruas kiri ada 5. Kita coret saja, coret. Sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret, lalu kita tulis hasilnya. 5 Fe2 plus, kita tulis semua yang ada di ruas kiri. Ini ruas kiri 5 Fe2 plus, ini ruas kiri ditambah MnO4 min ditambah 8 H plus menjadi ini ruas kanan 5 Fe3 plus ditambah Mn2 plus ditambah 4 H2O. Ini sudah setara. Oke.
untuk membuktikan apakah ini sudah setara atau belum, kita ada dua syarat, yaitu yang pertama jumlah atomnya apakah sudah sama atau belum. Kita lihat di sini Fe 5, di sini di ruas kanan pun sama, sudah 5. Di ruas kiri Mn 1, ruas kanan 1, ruas kiri O nya 4, di ruas kanan pun ada 4, di ruas kiri H nya ada 8, di ruas kanan pun ada 8, sudah sama. Yang kedua itu jumlah muatannya, yang di ruas kiri dengan ruas kanan harus sama. Kita hitung 5 kali 2 10, 10 dikurang 1 9, 9 ditambah 8 sama dengan plus 17. 17 yang di kanan 3 ditambah 5, 15, maaf 3 dikali 5 15 ditambah 2, 15 tambah 2 17, berarti sudah sama. Jadi reaksi ini sudah kita bilang atau bisa kita katakan sudah setara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penyetaraan reaksi dengan metode setengah reaksi suasana basa. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Sama seperti tadi, langkah pertama kita cari biloxnya dan tentukan oksidasi dan reduksinya. Oh, ini kan min 2. Min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Min 8 ditambah berapa? Hasilnya min 2, yaitu plus 6. Plus 6. Jadi bilangan oksidasi Cr adalah plus 6. Terus Fe2+. Karena Fe2+ adalah ion, maka bilangan oksidasinya mengikuti jumlah muatannya, yaitu plus 2. Lanjut, O itu kan min 2. Min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Min 6 ditambah berapa yang hasilnya 0, yaitu plus 6. Plus 6 dibagi 2 itu menjadi plus 3. Fe 3 plus mengikuti jumlah muatannya menjadi plus 3. Selanjutnya kita tentukan mana yang mengalami penurunan dan peningkatan. Cr di sini plus 6, di ruas kanan plus 3, mengalami penurunan yang disebut reduksi. Lanjut, Fe di ruas kiri plus 2, di ruas kanan plus 3, mengalami kenaikan, disebut oksidasi. Setelah kita menggunakan metode setengah reaksi, maka kita pisahkan antara yang sudah teroksidasi dan terreduksi. Yang terreduksi itu adalah CrO4 2- menjadi Cr2O3. Yang teroksidasi itu Fe2+ menjadi Fe3+. Selanjutnya kita setarakan dulu jumlah atomnya. Di sini Cr1, di sini Cr2, berarti tambahkan 2 di ruas kiri. Oke, tadi ini sudah ditambahkan, Cr-nya menjadi 2, di sini 2, sudah setara. Fe-nya di sini 1, di sini pun 1. Selanjutnya kita karena ini suasana basa, maka kita tambahkan oksigen di ruas yang kelebihan oksigen. Di ruas kiri oksigennya itu ada 4 kali 2 ada 8. Di ruas kanan itu ada 3, berarti selisihnya 5. Kita
karena ini suasana basah, maka kita tambahkannya di ruas kiri, di ruas yang kelebihan oksigen, yaitu plus tambahkan H2O sebanyak 5 H2O. Selanjutnya, untuk menyetarakan H dan O nya, kita tambahkan OH- di ruas kanan sebanyak, ini 2 kali 5 10, berarti 10 OH-. Oke, setelah disetarakan, selanjutnya kita setarakan molekulnya, jumlah molekulnya. Di ruas kiri itu ada 2 kali 2 kali 2 yaitu 4, -4. Di sisi kanan itu 1 dikali 10 10, -10, berarti selisihnya itu ada 6. Kita tambahkan 6 elektron di ruas kanan, maksudnya di ruas kiri 6 elektron. Terus yang ini Fe2+, di ruas kiri, di ruas kanan Fe3+. Kita tambahkan di ruas kanan sebanyak 1 saja. Tambahkan. Selanjutnya kita samakan elektronnya. Di sini 6E, di sini 1, berarti ini dikali 1, ini dikali 6. Karena ini dikali 1, kita tinggal tulis ulang. C besar. OH-. Dan terus yang ini dikali 6 semua, menjadi 6Fe2+, 6Fe2+6E. Selanjutnya kita bisa untuk menghilangkan elektronnya, karena ini elektron ini di ruas kiri dan ini di ruas kanan, maka bisa langsung kita coret. Tidak ada yang bisa coret lagi, kita turunkan menjadi, kita turunkan yang di ruas kanan semua, 2CrO4 ditambah 5H2O ditambah ini 6Fe2+, menjadi yang luas kiri semua tulis Cr2O3 ditambah itu ditambah 10 OH- ditambah 6Fe3+. Karena ini tidak cukup, kita tulis ulang kembali, 2CrO4 2- ditambah 5H2O ditambah 6Fe2+ Cr2O3 plus 10 OH 6Fe3+. Oke, tadi udah setara, kita buktikan dengan 2 cara. Ada dengan kita samakan jumlah atomnya. Kita lihat di ruas kiri Cr nya ada 2, di ruas kanan pun ada 2. O nya itu ada 4 kali 2 8 ditambah 5 itu 18. O nya maksudnya 8 ditambah 5 13. Di ruas kiri pun 10 ditambah 3 ada 13 sama. Terus H nya 10, 2 kali 5 10. Di ruas kanan pun ada 10.
Terus Fe nya ada 6, di ruas kiri, di ruas kanan pun ada 6. Syarat pertama sudah terpenuhi. Yang kedua kita samakan molekulnya, jumlah molekulnya. Di sini 2 min dikali 2 itu min 4, ditambah 2 plus dikali 6 12 kurang 4 itu 8, plus 8 di ruas kiri itu 3 kali 6 itu 18 dikurang 1 dikali 10 min 10 plus 8 dikali 10 sama dengan plus 8. Jadi sudah sama. Jadi reaksi ini bisa dikatakan setara. Sekian pemaparan dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.